Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi hadana wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Wa nusalli wa nusallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama, amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan kepada kita berbagai macam kenikmatan, dan di antara nikmat Allah Subhanahu wa taala yang sangat agung, Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kita nikmat Islam sampai detik ini, menjadikan kita seorang yang muslim, yang mana di antara keistimewaan seorang yang muslim, dia akan mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Seorang yang beriman, dia Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan kebahagiaan yang sifatnya duniawi, dan hal tersebut tidak hanya ternilai dengan materi, ya, akan tapi kebahagiaan duniawi tersebut dinilai dengan misalnya seseorang Allah mudahkan dia untuk mencari rezeki yang halal, ya, ini nikmat, ya, seberapapun harta yang dia miliki. Tapi di antara bentuk kebaikan Allah yang Allah berikan kepada seorang yang muslim di dunia, Allah memberikan kemudahan untuk mencari rezeki yang halal. Dan terkadang sebagian manusia susah sekali untuk mencari rezeki yang halal, ya. Atau juga di antara kebaikan dunia, Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kepada seseorang taufik untuk senantiasa bisa mengamalkan amal-amal sunnah, untuk menjadi ahlul ibadah. Ini nikmat yang tersendiri. Sedangkan banyak di kalangan manusia yang mereka susah sekali untuk menjalankan ibadah. Mereka sangat berat untuk datang ke masjid-masjid dengan berbagai macam alasan. Yang terkadang tidak ada waktu, yang terkadang terlalu sibuk, ya, macam-macam. Akan tapi di antara nikmat-nikmat seorang muslim, Allah akan memberikan kebahagiaan dunia. Allah akan memberikan kepada dia misalnya keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, meskipun terkadang harus susah. Allah memberikan ketenangan hidup, dan kebahagiaan tersebut, kebaikan tersebut tidak terputus hanya sebatas dunia. Akan tapi Allah akan lanjutkan nanti kebaikannya di akhirat, dengan Allah mempermudah hisabnya ketika di alam barzakh. Ini nikmat yang sangat besar, ya. Sedangkan orang yang mati itu Rasulullah katakan di dalam hadis yang sahih, al-mustarih wal mustarah minhu. Sampai para sahabat bertanya, apa yang Rasulullah maksud al-mustarih wal mustarah? Ya, al-mustarih adalah abdul mu'min yastarih, ya, min nasabid dunya. Orang yang beriman itu ketika meninggal dia adalah apa? Istirahat. Dari apa? Dari keletihan dunia yang selama ini dijalankan, yang selama ini dihadapi. Itu keistimewaan orang beriman, orang yang muslim. Hakikatnya dia beristirahat. Ataupun dia misalnya seorang muslim yang, ya, tidak taat, dia akan mendapatkan kesusahan sebatas kadar tidak ketaatannya. Tapi secara asal, orang Islam yang dia meninggal, dia adalah mustarih, beristirahat secara asal. Adapun orang kufar wal fujjar secara umum, ya, terutama orang-orang kafir, mereka disebut al-mustarah minhum. Apa yang dimaksud mustarah? Ya, yaitu semua yang ada di dunia ini, baik manusia, baik bumi ini, sampai disebutkan di dalam hadis wasyajarah, pepohonan, dan semua manusia beristirahat dari apa? Dari kefajiran seseorang tersebut, dari kekafiran seorang tersebut.
Ya, artinya dia yang diistirahatkan. Makhluk yang di bumi ini beristirahat dari apa? Ketidakketaatannya dia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dia terputus. Dia hanya mendapatkan kebaikan-kebaikan yang sifatnya duniawi. Ketika di akhirat terputus. Akan tetapi seorang yang muslim, Allah akan berikan kebaikan dunia dan kebaikan akhirat, mulai di alam barzakh sampai menuju ke jannah Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, ya, sebagai nasihat bagi kita, banggalah kita dengan menjadi seorang muslim. Ya, yang terkadang ya musibah di akhir tahun meskipun sudah kita lewati beberapa hari sebelumnya, ya, tapi ini selalu terulang. Ya, mulai orang yang muslim yang seharusnya bangga dengan keislamannya, yang sampai Umar bin Khattab itu mengatakan, nahnu qaumun a'azzanallahu bil Islam. Umar ini sudah radhiyallahu anhu sudah lakonnya orang jahiliyah pada zaman dahulu, bukan orang sembarangan. Lakonnya orang jahiliyah radhiyallahu anhu. Pembesarnya orang jahiliyah. Ya. Akan tapi ketika beliau masuk Islam, ya, beliau menjadi apa? Orang yang paling mulia setelah Abu Bakar radhiyallahu anhu. Ya. Orang yang paling mulia setelah Abu Bakar. Ya. Dan beliau ketika masuk ke dalam agama Islam, beliau mengatakan apa? Nahnu qaumun a'azzanallahu bil Islam. Kata Umar bin Khattab, yang menjadikan kami mulia ini bukan karena kami sebatas bangsa Arab, bukan kami ini sebatas ya keturunan ini dan itu, akan tapi apa? Islam. Kami mulia karena Islam. Famahma ibtaghainal izzata bighairihi adzallana Allah. Nah, ketika seorang muslim sudah mulai malu menampakkan keislamannya, ikut-ikutan di dalam apa? Ritual-ritual ibadah selain Islam, baik perkataan maupun perbuatan, ya dengan mengatasnamakan kemanusiaan atau yang lainnya. Nah, ini hati-hati. Ya, maka barang siapa yang mencari kemuliaan selain dari Islam, maka nggak akan mulia. Mulia. Ya, oleh karena itu sering kita ingatkan, kalau kita ingin melihat mulianya Islam, pelajarilah Islam itu sendiri. Pelajarilah Islam itu sendiri. Karena terkadang orang yang memeluk Islam sejatinya dia mulia. Akan tapi mungkin dia menjadi orang muslim yang tidak taat, ya, akhirnya kemuliaan tersebut berkurang kualitas kemuliaannya. Akan tapi ketika kita mempelajari Islam dan kita menilai Islam, maka kita pasti akan mengatakan nahnu qaumun a'azzanallahu bil Islam. Kami kaum yang mulia dengan Islam. Maka ini nikmat yang sangat agung yang harus kita jaga. Dengan apa? Dengan amal soleh, dengan menuntut ilmu, ya, dengan mengamalkan ilmu yang kita pahami. Taib. Kemudian salawat dan salam senantiasa kita junjukkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga para keluarganya dan para sahabatnya dan siapapun yang mengikuti beliau dengan baik dan benar hingga hari kiamat kelak. Tapi pembahasan kita masih di dalam seputar ya urgensi mempelajari asma wa sifat. Ya. Artinya faedah-faedah ketika kita mempelajari asma wa sifat. Dan sudah kita bahas poin sebelumnya, di antara faedahnya adalah memperbaiki ya kualitas ibadah seorang muslim di antaranya. Ya, dan juga di antara yang kita sebutkan salah satu faedahnya adalah awwalul wajibat. Ya, kewajiban yang paling utama. Baik, kemudian urgensi selanjutnya, faedah selanjutnya. Baik, faedah yang keberapa ini berarti? 4 ya. Kemarin kita menyebutkan 3 faedah. Ya, 3 faedah. Sekarang faedah yang keempat. Dikatakan oleh beliau ya, yaitu fi ma'rifatillah azza wa jalla bi asma'ihi wa sifatihi ziyadatun fil iman wal yaqin wa tahqiqi lit tauhid wa tadzuqu li ta'mil ubudiyah. Di dalam mengenal
Allah atau di dalam mengenal asma wa sifat ini ziyadatun fil iman, menambah kadar kualitas iman, menambah kadar kualitas iman seorang muslim, ya, dan menambah kadar keyakinan dan menambah kadar terwujudnya tauhid. Nah, jadi nggak main-main. Belajar asma wa sifat itu menambah kadar keimanan, menambah kadar keyakinan, menambah kadar wujudnya hakikat tauhid di dalam jiwa seseorang. Ini dan yang selanjutnya wa tadzuqu li ta'mil ubudiyah, dan seseorang akan bisa merasakan nikmatnya ibadah. Ya. Dia bisa merasakan nikmatnya ibadah. Kita paham, ya, di antara prinsip Ahlussunnah yang diajarkan al-iman itu yazidu wa yanqus. Iman itu bertambah dan berkurang. Bertambah dan berkurang ini sesuai dengan kadar iman tadi. Ya, sesuai dengan kadar iman. Kita ini semua memiliki iman. Sama, kita memiliki iman. Tapi kuat atau tidak kuatnya iman, ya, ini kita memiliki kadar yang berbeda. Apa yang menjadikan iman ini naik dan turun, kuat dan lemah? Yaitu adalah al-a'malus sholihah. Amal-amal yang baik. Ketika orang banyak beramal baik, otomatis iman itu yazid. Maka di antara prinsip Ahlussunnah, al-iman yazid wa yanqus. Yazidu bi ta'atir rahman wa yanqusu bi maksiatillah. Iman itu bertambah dan berkurang. Ya. Akan tapi dia akan bertambah dengan apa? Dengan ketaatan kepada Allah. Jadi ketika kita melakukan ketaatan itu nambah kadar keimanan. Ya, artinya nutrisi iman itu apa? Ya amal soleh. Ya, terkadang ini kita ini hanya fokus kepada nutrisi apa? Jasmani kita. Ya. Sangat perhatian kepada nutrisi jasmani kita supaya kita nggak sakit, ya. Supaya kita tetap bugar, sehat. Tapi terkadang kita ini lalai dengan nutrisi apa? Iman kita. Ya, hati-hati kalau iman ini, ruh kita ini tidak kita berikan nutrisi, yang mana nutrisi tersebut berupa amal-amal soleh. Meskipun jasad kita ini sehat, ruh kita mayit. Nah, ini bahaya. Kalau sudah ruh mayit, ya sudah, berarti dia menjadi apa? Summum bukmun umyum fahum la yaqilun. Seperti orang kafir pada zaman dahulu, ya, punya mata tapi tidak bisa melihat kebenaran, punya telinga tidak bisa mendengar kebenaran, punya akal tidak bisa menalar mana yang benar mana yang salah. Dia menjadi buta. Buta dengan apa? Buta dengan kebenaran. Nah, ini yang sangat berbahaya. Ya, jasadnya sehat, masya Allah. Ya, atau melihat orang-orang kufar, ya, yang mereka luar biasa dalam keduniaannya. Jasadnya luar biasa. Ya, mungkin kita sangat kagum dengan jasadnya. Tapi hakikatnya hatinya apa? Mayit. Karena enggak ada iman di situ. Enggak ada nutrisi iman. Ya. Makanya di antara faedah mempelajari asma wa sifat, ya, bertambah, ya, di antaranya yang keempat ini menambah kadar keimanan, kadar keyakinan, ya, dan mewujudkan kuatnya tauhid. Dan menjadikan apa? Seseorang bisa merasakan ta'mul ibadah, manisnya ibadah. Oleh karena itu disebutkan di dalam sebuah hadis sahih, salasun, ya, man kunna fihi wajada halawatal iman. Ada 3 tanda, ya, 3 hal yang mana seseorang ini bisa mendapatkan manisnya iman. Manisnya iman ini bukan dirasakan secara lisan, ya. Akan tapi yang dimaksud manisnya iman ini, kita ibadah tenang. Kita ibadah itu bisa merasakan tenangnya ibadah. Ya, tidak terburu-buru. Ya, kita bisa menikmati ibadah meskipun tidak bisa kita rasakan secara lisan. Tapi kita ketika melaksanakan ibadah nikmat, salat nikmat. Ya. Kita salat tuh berjamaah bareng-bareng kan. Tapi masing-masing dari kita itu enggak sama kadar salatnya. Ada orang yang salat jasadnya saja, ikut sama imam ruku, kita ruku kan, tapi hatinya lalai, ya, ingat hal-hal yang di luar. Nah, ini berarti belum mendapatkan manisnya iman, belum, kurang berarti, ya.
Tapi kalau orang sudah mendapatkan manisnya iman, dia beribadah, maka ibadahnya itu enggak hanya sekedar ibadah, tapi khusyuk, tumakninah. Ya, dia benar-benar menjiwai ibadah tersebut. Ya. Makanya ya, ibadahnya ya manusia ya secara asal ya di dalam pahalanya tidak sama. Ya, tidak sama. Baik, salasun man kunna fihi wajada halawatal iman ya. Di antaranya adalah ayyakunallah ya wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Kapan kita bisa merasakan nikmatnya ibadah? Resepnya cuman di antaranya ya, adalah kita menjadikan Allah dan Rasulnya segala-galanya. Enggak boleh di nomor 2 kan, enggak boleh di nomor 3 kan, enggak boleh disampingkan, tapi harus nomor pertama di dalam segala hal. Apakah mudah? Oh tidak, berat. Oleh karena itu Allah menyuruh dalam Al-Qur'an alladzina jahadu fina. Allah memanggil di sini dengan kata-kata alladzina jahadu fina. Orang-orang yang dia bersungguh-sungguh di jalan kami. Jadi kalau orang yang malas ya enggak mungkin akan sampai bisa merasakan nikmatnya ibadah. Meskipun sholat ya, tapi dia malas. Datang sholat tapi dia malas. Ya. Tidak ya, dia malas, tidak semangat. Ya. Nah, ini mustahil. Allah akan berikan petunjuk. Tapi kalau kita ingin petunjuk, kita harus jujur dulu kan. Ya. Kita harus benar dulu di dalam menempuh jalan ini. Ya. Oleh karena itu alladzina jahadu fina, orang-orang yang bersungguh-sungguh fina di jalan kami, lanahdiyannahum subulan. Jadi ada timbal baliknya. Jadi kita ini disuruh profesional dulu. Kan gitu kan, kerja harus profesional kan gitu kan. Kita punya atasan, kita ingin mendapatkan nilai baik dari atasan ya harus profesional. Masuk jangan telat, harus tepat waktu. Ya kan gitu kan. Kita ingin ya dapat gaji yang besar ya kita harus profesional kerjanya. Ya. Demikian juga perdagangan akhirat. Jadi perdagangan ini bukan hanya perdagangan dunia, tapi dunia dan akhirat. Nah, perdagangan akhirat ini banyak yang orang lalai. Ya, jadi perdagangan akhirat itu juga ada ada aturannya. Ya, juga ada aturannya. Di antara bentuk aturan kita serius atau tidak menjalankan agama ini. Ya, ketika kita serius, maka Allah lanahdiyannahum subulana. Oleh karena itu Allah juga disebutkan dalam hadis arif ilallahi firraha. Kenali Allah firraha ketika kita lapang. Ya'rifka fisyiddah. Allah akan mengenalmu, Allah akan membantumu ketika dalam keadaan susah. Sekarang kan kita tidak. Kita lapang lalai dengan Allah. Kita kalau lapang ini yang kita ingat ya, jalan-jalan kan gitu kan. Kita mengingatkan hal-hal dunia. Seperti itu kadar kita. Ya, seperti itu kadar kita. Ya, makanya ya, ketika kita serius di dalam menjalankan agama ini, ya, makanya Rasul mengatakan i'rif ilallahi fi raha ya'rifka fi syiddah. Ya, ketika kita mengenal kepada Allah di kala kita lapang, Allah akan membantu kita di kala kita susah. Jadi kalau kita susah dan tidak menemukan solusi yang tepat, coba kita koreksi diri. Kita koreksi diri. Ya, karena tadi ada timbal baliknya. Kita serius, maka Allah akan serius membimbing kita. Kita malas, Allah tidak akan memberikan solusi di dalam membimbing kita. Ya, makanya Allah mensifati orang-orang ahlul kitab falamma zaghu azaghallahu qulubahum. Ketika mereka ini melenceng, tidak serius di dalam menjalankan agama, ya, kitab yang Allah turunkan ya secara asli, secara original, mereka rubah, mereka sesuaikan dengan hawa nafsu mereka. Para nabi mereka bunuh, kan gitu kan. Kalau tidak dibunuh minimal diingkari. Nah, falamma zaghu, ketika mereka melenceng, ya sudah, azaghallahu qulubahum, Allah lencengkan mereka. Itu hukuman. Ya, itu hukuman. Makanya innamal a'malu binniyat. Ya, itulah pentingnya niat.
Ya, jadi sebelum kita beragama ini, ya perbaiki niat. Ya, sebelum kita sholat, ingat sholatnya untuk siapa dulu? Ya, sholat kita ini untuk siapa? Ya, untuk Allah, atau karena takut orang kepada orang tua, atau takut dibilang dicap sebagai ya orang nggak soleh? Nah, ini buang niat-niat seperti ini. Tapi sholat yang baik lillah, ya lillah. Taib ikhwani fillah azanillahu wa iyyakum. Ya, kemudian ya tadi yang pertama, kalau kita ingin mendapatkan ya manisnya apa? Ibadah, nikmatnya ibadah, kita harus jadikan Allah dan Rasulnya apa? Segala-galanya. Ya. Kemudian yang kedua, wa ayyuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Nah, kalau kita berteman, kita kan hidup ini enggak bisa sendiri. Kita butuh teman, butuh sahib. Ya. Butuh keluarga. Ya. Orang enggak bisa hidup sendiri. Nah, bagaimana kita bisa mendapatkan nikmatnya iman, merasakan nikmatnya ibadah? Yang pertama tadi sudah, yang kedua dengan apa? Kita tidaklah kita mencintai dan membenci kecuali karena Allah. Ya, bahkan salah satu orang yang akan mendapatkan naungan dari Allah apa? Orang yang berkumpul karena Allah dan dia berpisah karena Allah. Ya, nah, jadi fadilah. Jadi orang kalau cinta bukan, dia mencintai seseorang bukan karena Allah, dia nggak bisa merasakan nikmatnya ibadah. Nah, jadi kalau kita merasa ibadahnya nggak nikmat, kita koreksi satu persatu. Kita lihat bagaimana kadar keimanan kita kepada Allah dan Rasulnya. Apakah kita sudah menjadikan Allah dan Rasulnya segala-galanya, atau ada hawa nafsu yang masih mengalahkan hal ini? Kalau kita ditanya cinta kepada Allah dan Rasulnya, oh iya. Orang menyatakan, oh saya kurang cinta, oh ini bukan orang muslim, kafir ini. Tapi semua orang muslim pasti mengatakan apa? Aku cinta kepada Allah dan Rasulnya. Tapi yang Allah minta bukan hanya apa? Ad-da'awah, pengakuan. Nah, bukan hanya pengakuan. Tapi apa? As-sidq, kejujuran. Makanya ada perkataan yang sangat masyhur dari Hasan Al-Basri. Beliau mengatakan, laisal imanu bitamanni wala bitahalli. Iman itu bukan hanya tamanni, angan-angan, ya, dan bukan hanya tahalli, hiasan. Ya, bukan hanya hiasan. Akan tapi iman itu ma waqara fil qalb. Iman itu di dalam hati. Enggak hanya sekedar dalam hati, wa sadaqatul a'mal, dan yang dibenarkan secara apa? Amalan, dibuktikan secara amalan. Ya, jadi beramal itu salah satu dalil ala sidqil iman, atas jujurnya keimanan. Sama dengan konsep ayat tadi, alladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana, i'rif ilallahi fir raqa ya'rifka fi syiddah. Sama. Di sini ada sistem timbal balik. Kita serius, Allah serius membimbing kita. Kita tidak serius, azaghallahu qulubahum. Seperti orang-orang Yahudi, enggak serius di dalam menjalankan agama. Ya, bahkan saking parahnya itu, ya salah satu keanehan ya orang-orang kufar ini. Makanya hati-hati ya, jangan sampai kita punya keturunan, punya ya anak, punya keluarga, sampai mau meyakini ya semua agama benar, ya semua agama mengajarkan kebaikan. Ya, kita hanya berbicara Islam sudah. Islam, enggak perlu membicarakan yang lain. Kalau masing orang beragama dan dia mengaku agamanya masing-masing benar, ya itu memang seperti itu. Ya. Enggak mungkin orang memiliki agama Yahudi terus dia membenarkan Islam, enggak mungkin. Pasti dia akan membenarkan agamanya gitu. Iya. Memang seperti itu. Itu dari dulu sudah seperti itu. Ya, bahkan di antara kekufuran yang sangat luar biasa, sampai mereka ini mengatakan apa? Di dalam satu ya narasi mereka, Allah itu menyesal menciptakan manusia. Ya. Saking menyesalnya sampai Allah itu sakit. Sampai Allah itu dikunjungi oleh malaikat ketika sakit. Nah, ini kekufurannya luar biasa. Ya, bagaimana Allah dikatakan menyesal, Allah dikatakan sakit. Ini menyerupakan dengan manusia. Ya.
Allah hina sebagai Allah ini fakir, Allah itu fakir enggak punya, ya. Allah itu maghlula, tangannya terbelenggu. Ya, makanya hati-hati. Baik. Nah, kemudian yang ketiga, ya, supaya kita bisa ya merasakan nikmatnya ibadah, wa ayyakraha ayyauda fil kufri ba'da id anqadhahu Allahu minhu. Ya, di sini ada kinayah, ada perumpamaan. Kita ini harus membenci kekufuran setelah Allah menyelamatkan kita dari kekufuran. Ya, kama yakrahu ayyulqa finnar, sebagaimana seperti kita membenci ketika dimasukkan ke dalam neraka. Maksudnya apa? Kita harus membenci apa? Kebatilan. Ya. Kalau kita masih suka di dalam hati kita ini, di dalam hawa nafsu kita ini masih suka dengan kebatilan, suka dengan kemaksiatan, mustahil orang akan mendapatkan apa? Manisnya ibadah. Enggak mungkin. Enggak mungkin. Makanya Imam Syafi'i mengatakan uhibbus salihina wa lastu minhum. Imam Syafi'i orang soleh. Siapa yang bukan mengatakan imam soleh? Imam yang sangat soleh. Tapi ini ada pelajaran yang berharga di sini. Yang pertama tawadhu, supaya tidak sombong. Karena memang Rasulullah mengingatkan tidak ada amal seseorang yang menjadikan murni dia masuk surga. Tapi amal tersebut ya sebatas apa? Menggapai rahmat Allah. Rahmat Allah itulah yang akan mengantarkan seorang ke dalam surga. Dan faedah yang kedua dari perkataan Imam Syafi'i walastu minhum, ya. Kita itu mencintai orang soleh meskipun kita ini bukan orang soleh. Tapi minimal apa di sini? Minimal kita memiliki rasa cinta dulu kepada orang soleh meskipun kita tidak bisa menyamai mereka. Kenapa? Karena cinta itu semakin apa? Sebagai modal kita. Man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Kan gitu kan? Barang siapa yang menyerupai suatu kaum maka dia termasuk dari kaum tersebut. Kalau kita ingin menjadi orang soleh, minimal kita cinta dulu kepada orang soleh. Meskipun kita nggak bisa menyamai kesolehan dia, kita nggak bisa sholat setiap malam misalnya, ya sholat tahajud setiap malam seperti seseorang yang soleh tersebut. Kita nggak bisa ya melaksanakan puasa sunnah seperti yang dilaksanakan orang soleh, misalnya puasa Daud, puasa Senin Kamis. Tapi minimal apa? Kita cinta karena dia orang soleh. Sama seperti tadi, kalau kita ingin ibadah kita nikmat, kita harus benci kepada apa? Kekufuran. Kita harus benci kepada kemaksiatan. Karena nggak mungkin dua yang berlawanan akan berkumpul. Itu kaidah yang disebutkan oleh para ulama. Dua berlawanan nggak mungkin akan berkumpul. Pasti salah satu akan mengalahkannya. Ya, pasti salah satu akan mengalahkannya. Ya. Baik, ini tiga hal. Ya, ketika tiga hal ini ya didapatkan oleh seseorang, maka seseorang tersebut akan bisa merasakan manisnya ibadah. Ya, jadi sekali lagi kalau ibadah kita kurang nikmat, ya kita merasa ibadah kita ibadah, cuma terkadang kita merasa kurang nikmat, merasa ibadah kita ini terburu-buru, hanya sebatas apa? Ya melaksanakan kewajiban. Ya, wis pokoknya sholat, ya pokoknya puasa. Nah ini kata-kata pokoknya ini. Ya, ini nggak bisa. Ya, kalau sudah pokoknya berarti tanda kalau ibadahnya nggak nikmat. Ya, kalau ibadahnya tidak nikmat, maka segera apa? 3 resep ini. Ya, ini Tibun Nabawi namanya ini. Ya, obat rohani. Obat rohani kita. Ya, jadi ya kita harus memperhatikan apa? Rohani dan jasad. Jasad ini harus kita jaga. Ya. Tapi terkadang kita ya lebih fokus ke jasad tapi rohani kita hancur. Nah, ini yang sangat berbahaya. Ya. Di sini ada perkataan Al-Imam Sa'di rahimahullahu taala, salah satu imam yang berada di negara Mamlakah Saudi Arabia, dan beliau termasuk salah satu guru dari Syekh bin Baz rahimahullahu taala. Beliau mengatakan innal iman bil asma'il husna, ya, wa ma'rifatiha, ya. Jadi sesungguhnya beriman dengan nama-nama Allah Subhanahu wa taala dan ma'rifatiha, dan memahaminya. Jadi bukan hanya beriman di sini, beriman dan memahaminya. Kata beliau, yatadammanu anwa'ut tauhid ats-tsalatsah.
Di sini mengandung 3 unsur tauhid. Ada 3 kandungan tauhid. Jadi artinya ketika kita ingin belajar tauhid, ya sudah belajar Asmaul Husna. Karena Asmaul Husna ini mengandung apa? 3 perkara tauhid. Ya, 3 perkara tauhid. Yang pertama apa? Tauhid ar-rububiyah. Secara bahasa sederhana tauhid rububiyah ya, kita meyakini Allah yang menciptakan kita meyakini Allah yang memberi rizki kepada kita, Allah yuhyi wa yumit, Allah mematikan dan menghidupkan. Ya, Allah yang mengatur hidup kita, itu namanya tauhid rububiyah, mengesahkan perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan juga yang kedua juga tauhid uluhiyah. Uluhiyah yang berkaitan dengan tauhidul ibadah. Yaitu tauhidul ibadah adalah ibadah kita kepada Allah. Ya, ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita sujud kepada siapa, salat kepada siapa, itu namanya tauhid uluhiyah. Kita bersedekah niatnya untuk siapa? Ya, otomatis untuk Allah. Ya, kita berkorban niatnya untuk Allah. Ini namanya tauhid ibadah atau tauhidul uluhiyah. Dan yang kedua juga, yang ketiga adalah ada kandungan ya wa tauhidul asma wa sifat. Ya. Nah, jadi tauhid rububiyah dan tauhid asma wa sifat, tauhid uluhiyah dan tauhid asma wa sifat. Nah, ini mempelajari asma dan wa sifat, otomatis kita akan paham tentang apa? Jenis 3 tauhid. Dan perlu kita pahami enggak harus kaku tauhid itu harus terbagi menjadi 3, enggak. Ini metode saja ya. Tauhid itu seharusnya satu kesatuan. Satu kesatuan. Tapi kenapa sih kok ulama ini membagi tauhid, ada yang membagi menjadi 3, ada yang membagi menjadi 2? Ini metode saja. Kenapa? Supaya kita paham. Orang-orang kufar Quraisy pada zaman dahulu, ketika mereka ditanya siapa yang menciptakan langit dan bumi, siapa yang memberi rezeki, semua mereka mengatakan, dan di dalam Al-Quran ada la yaqulunna Allah. Mereka pasti akan menjawab yang menciptakan Allah, yang memberi rezeki Allah. Tapi mereka ibadahnya kepada patung. Ya, sujudnya kepada patung. Meskipun mereka mengaku, kita enggak beribadah kepada patung. Patung ini hanya perantara untuk mengantarkan kita kepada Allah. Kadzab. Hakikatnya sejatinya mereka beribadah karena mereka sujud, karena mereka meminta. Ya. Karena mereka sujud, karena mereka meminta kepada patung-patung tersebut, tapi meyakini yang menciptakan bumi ini Allah. Nah, di sini kan terjadi apa? Kontra gitu. Ya. Kalau di dalam Islam yang menciptakan bumi ini Allah, yang memberikan rezeki Allah, yang menghidupkan Allah, ya, yang mematikan Allah, maka ibadahnya ya harus kepada Allah. Ya, itu metode tauhidnya seperti itu. Ya, makanya secara asal nggak ada pada zaman Nabi tauhid ya uluhiyah, tauhid rububiyah, nggak ada. Ini metode saja, istilah. Nggak apa-apa kita istilah-istilah ini memang digunakan oleh para ulama untuk apa? Untuk memudahkan kita memahami sesuatu. Ya, makanya pembagian tauhid itu banyak. Ada yang membagi menjadi 2, ada yang membagi menjadi 3. Ya, meskipun yang kita paham 3, tapi kalau ada yang membagi menjadi 2 nggak ada masalah, nggak perlu kita kaget. Ya, ada yang mengatakan tauhid itu tauhid yang sifatnya ma'rifat. Ya, mengistilahkan dengan tauhid ma'rifat. Kalau barusan kita baca Imam Sa'di mengatakan tauhid asma wa sifat. Tauhid yang berkaitan dengan nama dan sifat Allah. Ada ulama lain yang mengatakan tauhid asma wa sifat bukan dengan tauhid asma wa sifat, tapi tauhidul ma'rifah. Tauhid yang sifatnya ma'rifat, mengenal Allah. Dengan apa? Dengan asmaul husna. Nah, jadi itulah kita nikmatnya belajar seperti itu. Ya. Tapi kita nggak apa-apa, pakai sesuai apa yang dikatakan oleh Imam Sa'di rahimahullahu taala. Kemudian beliau mengatakan tauhid tadi 3 tauhid, baik yang berkaitan dengan Allah menciptakan langit dan bumi, Allah yang memberikan rezeki, ya, tauhid ibadah kita kepada Allah, ya, tauhid kita meyakini Allah memiliki nama dan sifat-sifat yang sangat mulia. Ini adalah wahadhil anwa hiya ruhul iman.
tiga hal ini adalah ruhnya iman. Berarti kalau ruhnya iman, ya orang tidak mengenal asma wa sifat, tidak belajar asma wa sifat, kira-kira imannya ini hidup atau mati? Pasti mati, kan gitu kan? Seperti jasad ini, kan jasad ketika ruh dicabut, jasad ini hidup atau mati? Pasti mati. Ya seperti itu. Ketika seseorang dia kurang belajar asma wa sifat, dia tidak memahami nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala, ini akan menjadi apa? Negatifnya apa? Iman kita ini semakin tipis. Otomatis ibadah kita kepada Allah dan muamalah kita sesama makhluk akan buruk. Jadi dampaknya luar biasa. Kurangnya belajar asma wa sifat akan mengurangi apa? Kualitas ibadah kita kepada Allah dan akan mengurangi kualitas ibadah kita sesama makhluk. Pasti sudah. Tapi kalau orang benar-benar hafal Asmaul Husna, bukan hanya hafal, makanya di sini Imam Sa'di mengatakan beriman dan memahami. Ya. Kalau orang sudah benar-benar beriman dan memahami, maka asma wa sifat tadi mengandung tauhid, 3 tauhid tadi. Ketika tauhid tersebut dipahami, maka itu akan menjadi ruhul iman. Maka imannya akan nyala, imannya akan sempurna maksudnya. Imannya akan sempurna. Ya, dan itulah nutrisi iman kita. Nutrisi iman kita apa? Salah satunya dengan belajar Asmaul Husna. Makanya di antara tanda makanya apa tadi? Di antara resep supaya kita obat supaya kita nikmat ibadah, yang pertama apa tadi? Kita menjadikan Allah dan Rasulnya segala-galanya. Ya. Mencintai Allah dan Rasulnya daripada selainnya. Di antara bentuk mencintai apa? Mempelajari Asmaul Husna. Makanya Imam Al-Asfahani di dalam pertemuan sebelumnya menyebutkan apa? Kalau kita ingin serius berbisnis dengan seseorang, pasti kita akan mengenalinya dulu, baik hal yang besar ataupun hal yang kecil. Baik kita akan mengenalinya, namanya siapa, ini dari mana asalnya, ayahnya siapa, kakeknya siapa, temannya siapa, historinya bagaimana, kan gitu kan? Profesional. Ya, profesional. Mengenal Allah juga harus profesional. Ya. Ketika kita berbisnis dengan seseorang dan kita menggunakan cara-cara tadi, kita paham historinya dulu, tidak asal-asalan, itu akan menjadikan kinergi pekerjaan kita semakin baik. Demikian juga ketika kita mempelajari Asmaul Husna secara profesional, hafal dan memahami kandungan-kandungan dari nama tersebut, akan menjadikan ibadah kita, iman kita, keyakinan kita semakin apa? Sempurna. Makanya dikatakan ruhul iman. Ruh. Artinya kalau tidak ada ruh, iman itu akan apa? Akan hancur atau rusak. Atau minimal kalau enggak rusak apa? Yanqus, berkurang, terkikis. Terkikis. Tapi kemudian juga beliau mengatakan wa bihasabi ma'rifatihi bi rabbih yakunu imanuhu. Jadi iman seseorang itu, kadar iman itu sesuai dengan apa? Kadar bagaimana dia mengenal Allah. Makanya kalau kita ingin iman kita kuat, kita koreksi. Ingin tahu kapasitas iman kita, koreksi. Kita mengenal Allah ini bagaimana? Atau pokoknya Allah ini yang menciptakan kita hanya sebatas itu. Itu nanti akan mengurangi kadar keimanan kita. Jadi kita mengenal Allah itu harus seutuhnya, bukan sekedarnya. Paham ya? Mengenal Allah itu harus seutuhnya, bukan sekedarnya. Karena ketika kita mengenal Allah seutuhnya, maka seutuhnya kita akan menjadi orang baik dengan Allah dan baik sesama manusia. Jadi nggak main-main mengenal Allah ini. Makanya tadi mengenal Allah secara utuh, mengenal Allah seutuhnya,
akan menjadikan kita baik seutuhnya, baik kepada Allah dan baik sesama makhluk, sesama manusia. Ya. Kemudian fakullama isdada ma'rifatu bi rabbih isdada imanuhu. Ya. Semakin bertambah pengetahuan kemakrifatannya kepada Allah, maka pasti imannya semakin bertambah. Wa kullama naqasa. Semakin berkurang mengenal Allah, iman semakin berkurang. Semakin bertambah mengenal Allah, iman semakin bertambah. Wa aqrabut thariq ila dzalik, ya, cara yang paling utama atau cara yang paling dekat, cara yang paling utama ya untuk menguatkan iman kita, untuk menguatkan cara mengenal Allah adalah dengan mentadabbur dengan asma wa sifat. Nah, ini caranya. Cara kita mengenal Allah, tadabbur asma wa sifat. Jadi bukan hanya menghafal, tapi menghafal dan memahami. Bagaimana cara memahami? Tadabbur. Oleh karena itu Allah berfirman, afala yatadabbarunal Qur'an am ala qulubin aqfaluha. Orang yang tidak mau tadabbur pasti hatinya terkunci. Adzan. Baik, fadhal, mungkin adzan dulu. Kurang 2 menit. Belum. Adzan belum. Tahu. Adzan belum. Bismillah. Kita lanjutkan sebentar. Wa yaqulu fi mautini akhar. Ya, di sini beliau juga menyebutkan ada salah satu perkataan dari Ibnu Qayyim, ya, rahimahullah, Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Beliau mengatakan, ya, wal farah
wasurur wa tayyibul wa tibil ais ya wa tibul ais wan na'im innama huwa fi ma'rifatillah wa tauhidih. Jadi di sini Ibnu Qayyim mengatakan ya wal farah wasurur ya kebahagiaan, kegembiraan dan baiknya kehidupan dan kenikmatan hidup itu hanya dengan mengenal Allah Subhanahu wa taala dan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan hanya memiliki himmah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan hanya memiliki keinginan hanya kepada Allah. Ya. Tidak ada keinginan lain kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ya. Oleh karena itu di dalam hadis yang sahih Rasulullah menyebutkan ya man kanatil akhiratu hammahu. Orang yang tujuan hidupnya perkara akhirat, ya ini perhatikan ya tujuan hidup. Artinya prioritas hidup. Artinya ambisi hidup. Ya, seperti dalam firman Allah wabtaghi fima ataqallahu daral akhirah. Kita disuruh ambisi hidup ini akhirat. Tapi tetap dunia ya harus kita jalankan ya karena kita hidup di dunia. Cari rezeki yang halal. Ya, bersyukur, ya. Bekerja secara profesional lah itu sebagai bentuk walatan sanasibaka minad dunya. Jangan lalai dari apa? Jatah kita di dunia. Ya dengan mencari rezeki yang halal. Ya, dengan kita ya bersedekah menggunakan harta-harta kita yang halal untuk di dalam hal-hal yang baik. Ya, atau kita menikmati harta yang halal kita dengan hal-hal yang halal. Ya, ini sebagai bentuk walatan sanasibaka minad dunya. Tapi yang Allah utarakan di sini wabtaghi fima ataqallahu daral akhirah. Ambisi kita akhirat. Pasti dunia akan mengikuti. Ya, makanya sahabat itu baik kaya dan miskin, kekayaan sahabat itu tidak membahayakan mereka dan kemiskinan para sahabat tidak membahayakan mereka. Kenapa? Karena ambisi mereka akhirat. Ya, makanya luar biasa mereka ini. Ya, sampai sahabat yang ekonominya kurang iri dengan sahabat yang ekonominya tinggi. Ya, karena kenapa? Karena mereka bisa melakukan amal-amal baik dengan apa? Harta. Ya. Maka Rasulullah mengingatkan man kanatil akhiratu hammahu. Orang yang tujuannya akhirat, ambisinya akhirat, ja'alallahu ghina fi qalbi. Pasti Allah akan jadikan kaya apa? Hatinya dulu. Maksudnya kaya di sini hatinya penuh dengan rasa qanaah, dengan penuh rasa kepuasan, selalu bersyukur. Ya, selalu bersyukur. Apapun yang dia dapatkan. Dia dapat 1 bulan 5 juta, alhamdulillah bersyukur. Dia mendapatkan 1 bulan 4 juta, alhamdulillah dia bersyukur. Dia mendapatkan 1 bulan 10 juta bersyukur. Ini kalau keinginannya, tujuannya, ambisinya akhirat, Allah jadikan kekayaan itu bukan hanya secara fisik, secara makna harta saja, tapi secara maknawi. Hatinya itu kaya dulu. Allah menjadikan hatinya sebagai hati yang kaya, selalu bersyukur. Ini yang utama. Ya, makanya tadi kita katakan kekayaan para sahabat tidak membahayakan mereka karena mereka sudah memiliki ghina fi qalbi. Maka kalau kita ingin kaya, ya enggak masalah. Tapi kita harus koreksi hati kita dulu. Siap enggak? Ya. Karena kekayaan dan kemiskinan semuanya bisa membahayakan. Ya, makanya kita disuruh memerintahkan salah satu doa yang diajarkan minta yang terbaik. Karena terkadang ada orang yang kaya dia justru semakin baik dengan kekayaan yang dia miliki. Ada yang sebaliknya. Ada juga yang miskin dia semakin baik ketika miskin, semakin bersabar. Tapi ketika kaya dia tidak baik. Lupa sama Allah. Ya, makanya di sini resep ya kalau kita ingin baik dulu sebelum kita membayangkan ya bertujuan ya kaya secara harta ya kita ambisikan akhirat dulu supaya apa? Allah menjadikan kekayaan ada di hati kita.
Wa jama'a lahu syamlahu wa atathu dunya wa hiya raghimah. Allah akan kumpulkan urusannya. Artinya Allah tidak akan mencerai-beraikan urusannya. Allah akan mudahkan semua urusannya. Allah akan memberikan solusi-solusi yang sangat tepat. Hidup ini tidak ada selesai dari masalah. Ada masalah A, selesai dari masalah A pasti akan ada masalah B. Selesai dari masalah B akan ada masalah C. Terus sampai kapan? Ya sampai di surga. Baru nggak ada masalah. Ya, akan tapi solusi dari masalah tersebut tadi hati dulu. Kalau ambisi kita sudah akhirat, sesulit apapun masalah tersebut, ma'al usri yusra. Susah, Allah akan datangkan kemudahan. Allah akan berikan solusi yang tepat. Wa jama'a syamlahu. Ya, wa atathu dunya wa hiya raghimah. Dia datang harta, datang kekayaan yang berupa harta, dia siap hatinya. Kenapa? Karena hatinya sudah kaya. Ya, makanya kekayaan tidak akan membahayakan dia. Karena dia sudah memiliki modal maknawi di sini, memiliki asas. Fondasinya sudah kuat. Tapi sebaliknya, orang yang tujuannya waman kanatid dunya hammahu, kalau sudah tujuannya ambisinya dunia, nah di sini hukumannya apa? Ja'alallahu faqrahu ya baina ainai. Allah akan jadikan kefakirannya tersebut di depan matanya. Apa maksudnya? Meskipun dia mendapatkan satu bulan 10 M misalnya, ya, dia nggak akan pernah puas. Sampai Rasulullah menggambarkan orang yang nggak pernah puas itu ketika diberikan satu wadi dari emas, dia pasti akan menginginkan satu wadi lagi dari emas. Terus seperti itu sampai apa? Wala yamla fahu illa, kecuali turab. Sampai mulutnya ini ditutup dengan tanah. Artinya sampai mati. Baru selesai. Tapi kalau sudah Allah menjadikan faqrahu baina ainai, sudah. Dia miskin pun nggak pernah puas, nggak bisa sabar, kaya pun nggak pernah puas, selalu merasa kurang. Akhirnya lupa akhirat, lupa ibadah, karena sudah ambisinya akhirat, dunia. Ya. Kemudian walam ya'tihi ya wa farraqa alaihi syamlahu, dan Allah akan cerai-beraikan urusannya. Allah akan cerai-beraikan, ruwet kehidupannya. Kehidupannya penuh dengan keruwetan. Masalah A belum selesai, belum dapat solusi, muncul masalah B. Masalah B belum selesai, muncul masalah A, masalah C. Nah ini janji Allah. Ya wa farraqa alaihi syamlahu. Ya, kemudian walam ya'tihi minad dunya illa ma qaddara lahu. Nah, Allah tetap tidak akan mendatangkan perkara dunia, harta, sebatas takdir yang sudah Allah tulis. Karena harta itu salah satu hal yang Allah tulis sebelum sebelum seseorang keluar dari perut ibunya. Sudah tertulis. Bahkan disebutkan dalam hadis, Allah tidak akan mematikan seseorang sampai rezekinya sempurna. Sampai rezekinya sempurna. Baik. Semoga yang saya sampaikan bermanfaat untuk saya pribadi, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita pemahaman yang baik dan benar, dan semoga ilmu yang kita dengar kita bisa memanfaatkan dan bisa menambah keimanan kita, menambah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.